Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Nah, anak-anak, hari ini kalian masih belajar tematik bersama Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3. Materinya tentang PKN dan PJOK. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya jika kalian melaksanakan sholat duha dan membaca zikir pagi dan petang. Kemudian dilanjutkan membaca doa harian. Nah, setelah itu, kalian segera ambil alat tulis serta buku paketnya. Jika sudah, kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3. Materinya yang PKN tentang keberagaman karakteristik individu di sekolah, sedangkan untuk PJOK-nya yaitu kombinasi gerak dasar manipulatif. Nah, pada pelajaran PKN minggu lalu, kalian sudah belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, tetapi hari ini kita akan membahas keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Baik, sudah siap? Lanjut ke slide yang berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya jika kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, PPKN. Nah, tujuan pembelajaran kalian agar siswa dapat mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menuliskan peran yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian tujuan pembelajaran PJOK. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gerakan. Apakah ini gerakan lokomotor, non-lokomotor, ataupun gerakan manipulatif. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi teknik menendang bola dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan cara menendang bola dengan tepat. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kalian hari ini. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pada slide ini, apakah kalian sudah tahu siapa yang dimaksud dengan warga sekolah kita? Atau siapa saja sih warga sekolah kita? Nah, warga sekolah yang pertama ada kepala sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Yang ketiga, karyawan TU atau bendahara. Yang keempat, pustakawati. Yang kelima, guru. Yang keenam, siswa dan siswi. Yang ketujuh, petugas UKS. Yang kedelapan, petugas kebersihan. Yang kesembilan, satpam. Nah, di sini Ibu tidak akan membahas semuanya ya, tetapi Ibu akan membahas hanya beberapa peran dari warga sekolah. Karena kalau kita bahas semuanya, waktunya tidak akan cukup. Oke, peran warga sekolah ini setiap peran memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian setiap warga sekolah sebaiknya menjalankan perannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian, nah ini yang Ibu jelaskan tadi, peran yang akan Ibu jelaskan adalah yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah ini sebagai pemimpin sekolah. Tugasnya yang pertama yaitu sebagai administrator dan pengawas pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru dan karyawan sekolah. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang keempat, sebagai pengelola gedung dan halaman sekolah. Yang kelima, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Itu adalah beberapa tugas
atau peran dari kepala sekolah. Kita lanjut. Peran yang berikutnya yaitu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah di sini berperan sebagai wakil dari pemimpin sekolah. Yang mana tugas-tugasnya yang pertama yaitu menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, membantu kepala sekolah dalam urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Humas ini kepanjangannya yaitu hubungan masyarakat. Ya, demikian adalah peran dari wakil kepala sekolah. Lanjut, yang berikutnya ada guru. Guru sebagai pendidik siswa, yang mana guru memiliki peran untuk mendidik, mengajar, dan membimbing siswa. Kemudian sebagai model dan teladan bagi siswa. Yang ketiga, sebagai pembangkit kreativitas. Nah, demikian beberapa peran yang Ibu nggak sebutkan semuanya ya, hanya beberapa saja. Yang terakhir yaitu peran siswa. Ya, di sini siswa berperan sebagai pelajar yang mana tugasnya adalah yang pertama yaitu belajar. Kemudian yang kedua, datang dan pulang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, menjaga nama baik sekolah dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Ya, jadi ketika kalian sudah jam pulang, kemudian kalian berkumpul bersama teman-teman kalian di rumah, kalian harus bersikap baik, bersikap sopan, ya, jaga nama baik sekolah. Oke, lanjut. Kemudian yang keenam, taat pada peraturan sekolah. Ya, ini adalah peran dan tugas yang siswa harus kerjakan ketika berada di sekolah. Nah, kemudian akibat jika peran tersebut diabaikan. Ya. Oke. Di sini ada peran, kemudian di kolom sebelahnya adalah akibat jika peran tersebut diabaikan. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah. Sekolah tidak akan maju. Ya, jika kepala sekolah mengabaikan perannya sebagai kepala sekolah, maka sekolah tidak akan maju. Yang kedua, peran wakil kepala sekolah. Jika mengabaikan tugasnya, maka kurikulum tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadwal pelajaran akan menjadi kacau, kemudian materi yang akan diberikan kepada siswa pun tidak berurutan. Ya. Kemudian yang ketiga, peran karyawan TU atau bendahara. Jika mereka mengabaikan tugasnya, maka yang terjadi adalah administrasi keuangan tidak akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, pustakawati. Jika pustakawati mengabaikan peran mereka, maka siswa kesulitan untuk meminjam buku serta buku tidak tertata dengan rapi. Ya, jadi tugas pustakawati yaitu menata buku sesuai klasifikasi. Klasifikasi itu maksudnya sesuai kelompoknya. Buku agama, buku bacaan untuk anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan buku cerita. Itu tugas pustakawati untuk merapikannya sesuai dengan kelompok buku tersebut. Ya. Selanjutnya ada guru. Jika guru mengabaikan peran yang diberikan, maka kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik. Keenam, ada petugas UKS. Jika mereka mengabaikan tugas mereka, maka ketika ada siswa yang sakit, tidak akan ada yang merawat siswa sakit selama di sekolah. Ya. Yang ketujuh yaitu petugas kebersihan. Jika mereka mengabaikan peran mereka, maka lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Sampah tidak dibuang dan akan menimbulkan sumber penyakit karena banyak lalat dan binatang lainnya yang akan mengerubungi tempat sampah. Lanjut ke slide ini. Sekarang peran dalam kelompok.
Oke, kalian biasanya pernah belajar kelompok ketika di kelas? Ya, ketika masih belajar di kelas, pernahkah kalian belajar secara kelompok dengan teman-teman? Nah, ketika kalian belajar dengan teman-teman dalam suatu kelompok, maka kalian dapat meningkatkan semangat belajar, ya kan? Kalian jadi semangat untuk belajar, semangat untuk mengerjakan, tidak malas untuk mengerjakan. Ya, seperti itu kan? Ya. Sekarang yang nomor 2, yaitu dapat bertanya dan berdiskusi dengan teman. Ketika kalian ada satu soal yang kalian belum bisa atau belum tahu cara untuk mengerjakannya, kalian bisa bertanya dengan teman dalam kelompok kalian. Kemudian berdiskusi, apakah jawaban yang akan kalian jawab pada kolom jawaban. Seperti itu kan biasanya. Ya, jadi selain kalian bertanya, kalian juga berdiskusi, apakah jawaban ini yang baik ataukah jawaban ini yang menurut kalian itu bagus untuk ditulis jawabannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, melatih tanggung jawab. Jadi biasanya dalam tugas kelompok itu diberikan waktu untuk mengerjakan. Misalnya dalam waktu 1 jam, kalian harus sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan per kelompok. Ya, entah itu tugasnya ada yang belum lengkap jawabannya, kemudian ada temannya yang ketinggalan menuliskannya, itu adalah tanggung jawab tiap-tiap kelompok. Ya, biasanya nilai yang akan diberikan berbeda tergantung dari cara menjawab tiap-tiap kelompok, kemudian cara mereka mengumpulkannya, apakah sudah selesai semua mengerjakan, sudah selesai semua menulis jawaban yang sama ataukah belum. Jika masih ada yang belum selesai mengerjakan dalam satu kelompok, maka itu akan mempengaruhi nilai tersebut, ya, sehingga guru akan memberikan nilai yang berbeda dari kelompok yang lain. Seperti itu. Yang keempat, saling mendengarkan dan memahami. Jadi ketika kalian memiliki sebuah ide untuk memberikan jawaban, kalian tidak perlu keras kepala, harus jawaban saya yang dipakai. Oh enggak, jawaban kamu salah, harus pakai jawaban saya. Tidak seperti itu. Ya, yang namanya berkelompok, banyak orang, tentu saja tiap-tiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kalian harus mendengarkan dulu ya pendapat orang. Kemudian setelah itu kalian berunding atau berdiskusi jawaban siapa yang akan digunakan. Ya, jadi jangan saling saya harus dipakai nih jawaban saya, seperti itu tidak ya. Tapi kalian harus mendengarkan jawaban mana yang paling baik, kemudian itu yang akan ditulis. Tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, paham ya nak ya? Nah, kemudian yang kelima, pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Misalnya, ada dalam satu kelompok ada 5 anak. Nah, soal yang diberikan itu ada 5 soal. Masing-masing anak harus mengerjakan satu soal yang diberikan oleh guru. Tidak boleh hanya satu orang yang bekerja dalam satu kelompok. Kalian sering sekali ketika diberikan tugas kelompok, hanya satu orang yang kerja, yang lainnya hanya menunggu jawaban. Nah, itu tidak adil. Jadi, semuanya harus punya kesempatan menjawab pertanyaan. Ya, tidak boleh yang satunya menunggu jawaban, yang lainnya nulis, yang lainnya yang berpikir. Tidak seperti itu, tetapi semuanya sama. Semuanya menjawab satu pertanyaan satu anak. Ya. Oke, paham ya anak-anak? Jika nanti kalian belajar berdiskusi atau belajar dalam sebuah kelompok, usahakan kalian mengerjakan soal dengan adil. Ya, jangan hanya sebagai penunggu jawaban, jangan hanya tinggal tulis saja, ya, tidak boleh. Itu harus dibagi rata, semuanya harus sama, semuanya menjawab soal, semuanya menuliskan jawaban yang sama.
Kemudian tugas pasti lebih cepat selesai. Ya, kalau kerjasama itu pasti pekerjaan akan lebih cepat selesai. Sama halnya ketika kalian bergotong royong membersihkan kelas. Ketika kalian membersihkan kelas sendiri, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk membersihkan kelas? Dibandingkan dengan kalian membersihkan kelasnya dengan cara berkelompok. Mana yang lebih cepat? Membersihkan kelas sendiri atau dengan teman-teman? Pasti jawabannya membersihkan kelas bersama teman-teman. Karena kalau membersihkan kelas sendirian, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, sedangkan kalau kalian mengerjakan bersama-sama dengan teman, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, baik, sekarang tugas kalian yaitu menceritakan pengalaman kalian saat kalian bekerja dalam sebuah kelompok. Jawabannya ditulis di buku tulis ya, dalam bentuk cerita. Ya. Kalian buat sebuah cerita tentang pengalaman kalian saat bekerja dalam kelompok, kemudian tulis di buku tulis. Paham ya, Nak ya? Baik, kalau paham kita lanjut ke PJOK, yaitu kombinasi gerak dasar manipulatif. Pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang gerak manipulatif. Siapa yang masih ingat gerakan manipulatif itu gerakan yang seperti apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, gerakan manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan dengan menggerakkan anggota badannya, kemudian menggunakan objek seperti bola, tali, maupun yang lainnya. Ya, kalau gerak lokomotor yaitu gerak dasar yang berpindah tempat. Kalau non-lokomotor yaitu gerak dasar yang tidak berpindah tempat. Sedangkan kalau manipulatif yaitu bentuk gerak dasar yang mana kalian melakukan gerakan berpindah tempat dan menggunakan alat. Seperti itu, seperti bola, tali. Kemudian kalian bisa menggunakan matras, berguling-guling di lantai menggunakan matras biasanya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan latihan menendang bola. Ya, di situ sudah ada gambar, ada anak bermain bola. Oke. Menendang bola itu termasuk gerak dasar manipulatif karena dia berpindah tempat dan menggunakan alat, yaitu sebuah bola sepak. Oke, sekarang menendang menggunakan kaki bagian dalam. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Kalian perhatikan menggunakan kaki bagian dalam. Oke, sekarang kaki bagian luar. Dan terakhir menggunakan punggung kaki. Nah, jadi di sini ada 3 jenis perbedaan ya dalam menendang bola, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Sudah diperhatikan? Baik, selanjutnya latihan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Caranya yang pertama, berdiri dengan sikap tubuh menghadap ke arah bola. Kemudian posisikan kaki kiri sebagai tumpuan di samping bola dengan lutut sedikit ditekuk. Kaki yang akan digunakan untuk menendang diarahkan keluar, sehingga mata kaki tepat menghadap ke arah bola. Fokuskan pandangan ke arah bola dan kedua tangan digunakan untuk menjaga keseimbangan. Tarik kaki yang digunakan untuk menendang bola, lalu tendang hingga mengenai tengah bola. Oke, nanti untuk video cara menendang bola, Ibu akan berikan secara terpisah ya. Lanjut. Sekarang latihan menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Oke, perhatikan gambar. Caranya yaitu berdiri tegak dengan sikap tubuh menghadap ke arah bola. Kemudian posisikan kaki kiri sebagai tumpuan di samping bola dengan lutut sedikit ditekuk.
Kaki yang akan digunakan untuk menendang diarahkan ke dalam. Fokuskan pandangan ke arah bola dan kedua tangan digunakan untuk menjaga keseimbangan. Sudah? Selanjutnya, latihan menendang bola menggunakan punggung kaki. Yang pertama, berdiri tegak dengan sikap tubuh menghadap ke arah bola. Kemudian posisikan kaki kiri sebagai tumpuan di samping bola dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian kaki yang akan digunakan untuk menendang diarahkan ke bawah. Dan fokuskan pandangan ke arah bola dan kedua tangan digunakan untuk menjaga keseimbangan. Nah, anak-anak, jika kalian membutuhkan video cara untuk menendang bola, Ibu akan berikan secara terpisah ya, tidak dalam satu video ini. Selanjutnya, latihan menendang ke arah gawang. Menendang bola ke arah gawang dengan menggunakan teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Jadi kalian boleh menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki untuk menendang bola ke arah gawang. Nah, untuk tugas PJOK, kalian praktekkan cara menendang bola ke arah gawang menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Tugas dikumpulkan dalam bentuk video dan kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Pembelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.